Acara ini dipersembahkan oleh Namun bila saat berpisah tak tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudikah kau menjadi temanku? Sudikah kau temani diriku? Sudikah kau menjadi temanku? Baik, terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami pemirsa. Tentunya masih dengan tema obrolan KB pasca persalinan yang menurunkan angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi. Masih bersama dengan dua tamu kita yang sangat luar biasa. Saya kembali bersama dengan Dr. Sofyan. Dok, ini untuk dari capaian tersendiri ya, progres penurunan angka kematian ibu dan juga bayi tadi di Jawa Timur seperti apa, dokter? Ya, jadi ada optimisme yang sangat tinggi pada penurunan angka kematian ibu maupun angka kematian bayi di Jawa Timur. Baik. Di sini mungkin saya lebih melihat ke perspektif KBPP-nya. Jadi kalau kita melihat KBPP di Jawa Timur, khususnya yang pasca salin ya, pasca salin yang mencegah kehamilan yang terlalu dekat. Ini kalau dikonversikan ke dalam data jumlah orang itu ada kurang lebih 4.000 lebih selama 1 tahun. Baik. Artinya 4.000 orang ini bisa kita selamatkan. Pada saat dia pasca persalinan, ternyata dia langsung menggunakan kontrasepsi ya. Kenapa? Karena begitu nanti mereka sudah pakai kontrasepsi dan itu bisa, apalagi yang tadi Dr. Pandu sampaikan jangka panjang, maka dia sudah terlindungi itu dari kehamilan yang terlalu dekat. Secara otomatis ini akan mencegah bertambahnya angka kematian bayi yang baru, juga angka kematian ibu. Oleh karena itulah memang sangat penting posisi KBPP di sini untuk mendukung agar angka kematian ibu tidak terus bertambah. Begitu. Jarak idealnya itu berapa tahun sih sebenarnya, dokter? Kehamilan pertama dan berikutnya itu, dokter? Ya, kalau konsep di BKKBN sebetulnya 5 tahun ya. Oke. Dengan asumsi bahwa 5 tahun ini anak sudah masuk usia balita, secara mandiri mereka sudah mulai bisa mandi sendiri, kemudian mungkin makannya juga sudah mulai belajar makan sendiri, sehingga kalau si anak ini mulai punya adik itu adalah waktu yang sangat ideal begitu. Oke. Jadi ada sebenarnya jarak yang ideal yang itu bisa menjadi opsi bagi kita. Tapi tentunya kondisi tiap orang berbeda kembali, dokter Pandu, termasuk juga pasca persalinan ya, dok ya. Itu ketika kondisi yang berbeda itu bagaimana sih, dok? Tentunya perlakuan dari KB pasca persalinan. Ada kan mungkin ibu yang mengalami sedikit komplikasi atau juga mungkin darahnya belum stabil begitu kan, masih cukup tinggi dan sebagainya. Bagaimana aturan yang berlaku, dokter? Ya, betul. Jadi ada beberapa kondisi yang membuat kita harus menunda ya, menunda untuk pemasangan KB pasca persalinan itu. Salah satunya adalah misalnya bila terjadi perdarahan setelah melahirkan. Jadi perdarahan setelah melahirkan itu merupakan salah satu komplikasi yang bisa dikatakan sering terjadi begitu ya pada wanita melahirkan, baik itu melahirkan secara normal ataupun operasi. Jadi sebelum kita melakukan pemasangan KB pasca persalinan, kita harus pastikan dulu tidak ada risiko perdarahan yang berlebih ya. Kalau perdarahan pasti ada perdarahan, tapi perdarahan yang berlebih, jadi secara teori itu adalah setengah liter perdarahan 500 cc, lebih dari 500 cc, itu maka kita tunda pemasangan kontrasepsi yang alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD. Atau kalau misalnya ada tanda-tanda infeksi. Nah, infeksi ini biasanya didahului dengan riwayat persalinan yang memanjang. Jadi pembukaannya nggak maju-maju, macet, kemudian ketuban pecah sudah lama. Nah, itu dikonfirmasi dengan tanda dan gejala, misalnya ketubannya keruh, kemudian ada suhu badan yang demam. Dari pemeriksaan lab yang mendukung ke arah proses infeksi, maka kita tunda dulu memang. Jadi memang kita itu inginnya kontrasepsi pasca persalinan, tapi kita pastikan semuanya aman dulu. Aman dulu, betul. Dok, mungkin bisa diberikan penjelasan tambahan dari apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Sofyan tadi. Kalau memang KB pasca persalinan itu bisa menekan angka kematian ibu, sebenarnya itu korelasinya ada di mana sih, dok? Apakah dengan jarak saja itu bisa lebih menurunkan resiko, atau ada penjelasan lainnya, Dr. Pandu? Jadi
sebagai tambahan, angka kematian ibu dan angka kematian bayi itu merupakan salah satu tolok ukur ya, tolok ukur yang diterima secara global ya. Jadi tolok ukur angka kematian ibu dan angka kematian bayi itu adalah semacam angka dasar begitu ya. Kalau misalnya AKI atau AKB-nya suatu negara itu masih tinggi, berarti sistem kesehatan suatu negara itu masih tidak bagus begitu. Nah, AKI dan AKB ini salah satu intervensi yang paling awal itu adalah kontrasepsi. Jadi itu kita bermain di hulu. Dengan kita mencegah terutama kehamilan yang tidak diinginkan, tidak direncanakan, itu otomatis membuat pasien atau klien tidak bisa hamil, tidak hamil. Kalau tidak hamil maka tidak akan ada kematian ibu, tidak ada kematian bayi, begitu. Jadi ternyata dari data yang saya punya suatu jurnal yang cukup baik ya, mengumpulkan data kontrasepsi di Indonesia sejak tahun 1970 sampai tahun 2020-an, itu ternyata kontrasepsi saja ya, kan intervensinya banyak ya untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Dengan kontrasepsi saja itu bisa menurunkan sekitar 40% angka kematian ibu dan angka kematian ibu yang bisa dicegah gitu. Jadi harusnya cukup besar sudah kontribusinya. Kontribusinya cukup besar, KB harusnya ini. kesadaran kita juga cukup tinggi. Dok, kalau bicara soal KB pasca persalinan itu samakah dengan pasca keguguran, dokter? Perlakuannya samakah? Harus ber-KB juga? Ya, jadi sama sebenarnya itu prinsipnya sedini mungkin diintervensi kalau apalagi klien tidak merencanakan hamil lagi begitu ya dalam waktu dekat. Cuma ya beda kondisi dan beda timing. Kalau keguguran kan terjadi pada trimester 1 dan trimester 2 ya. Sedangkan kalau persalinan setelah melahirkan trimester 3. Nah, kalau keguguran itu biasanya kalau tadi patokannya 42 hari setelah melahirkan, kalau keguguran itu kita utamakan segera dikontrasepsi sebelum 11 hari. Kenapa? Karena setelah keguguran itu ovulasi atau kesuburan itu bisa segera kembali. Jadi kalau udah lewat 11 hari, keburu subur dulu, keburu nanti bisa hamil lagi gitu. Jadi harus segera dilakukan pemasangan kontrasepsi. Tuh, pentingnya harus tahu dulu. Saya kembali Dokter Sofyan untuk sistem atau cara sosialisasi sampai dengan hari ini sudah dilakukan oleh BKKBN seperti apa, Dok, untuk bisa lebih memasifkan kesadaran masyarakat akan ini semua, Dokter? Ya, kalau untuk KBPP memang kita menyasar dari berbagai macam cara sosialisasi ya, ya terutama untuk ibu-ibu yang terdekat dengan lini lapangan tentu lewat penyuluh keluarga berencana. Kemudian juga lewat rumah sakit ini sebetulnya sudah banyak, hampir mungkin seluruh rumah sakit di Jawa Timur ini memberikan saran untuk KB pasca salin bagi pasien-pasien yang datang ke rumah sakit tersebut ya. Baik itu yang persalinan normal maupun yang dengan operasi sesar. Jadi kita juga sudah mencoba dari berbagai macam kanal yang kita punya. Tadi saya sebutkan ada media sosial itu juga kita sampaikan. Ya harapannya sih nanti di akhir 2024 ini bisa lebih dari 40% ya. Jadi syukur-syukur kita bisa mencapai 70% target nasional itu. Iya. Perubahan metode sosialisasi itu dilakukan oleh BKKBN nggak sih, Dok? Artinya begini, ngobrol dengan milenial tentunya berbeda dengan ngobrol dengan Gen Z yang mungkin sudah mulai beranjak, ada yang mulai menjadi orang tua begitu kan. Itu cara-cara sosialisasinya juga berbedakah? Berbeda, sangat berbeda kalau saya bilang ya. Cara yang dipilih bagaimana dari BKKBN, Dok? Kalau kita lebih melakukan pendekatan di lewat kanal-kanal ini ya, media sosial, terutama di situ. Ya. Situ bahkan di channel Siap Bahagia kami itu yang bertanya tentang KBPP itu juga cukup banyak. Misalnya ada pasien yang saya habis melahirkan, umurnya masih 26, masih ada 22 gitu. Ingin KB tapi takut. Jadi hampir semuanya takutnya yang didahulukan ya. Padahal sebetulnya dengan kemajuan zaman seperti sekarang ya, apalagi teknologi kedokteran sudah sangat luar biasa. Jadi para pemirsa tidak perlu khawatir ya, tidak perlu takut ya. Jadi kualitas layanan kesehatan di Indonesia ini tidak kalah kok dengan luar negeri. Luar negeri, betul, betul. Oke lah, bagaimana kalau untuk daerah yang masih sulit untuk bisa menjangkau informasi, Dok? Apa langkah yang sudah dipilih, cara apa yang dilakukan oleh BKKBN, Dokter Sofyan? Iya, jadi tetap pada penyuluh keluarga berencana kami yang ada di lini lapangan, ini sudah kita bekali banyak hal ya. Untuk sosialisasi, kemudian juga untuk media sosialisasinya, supaya mereka yang di wilayah-wilayah sulit terjangkau oleh media, ini mereka bisa masih tetap mendapatkan informasi yang akurat. Ya, harapannya memang KBPP ini bisa merata ya di seluruh wilayah di Kapolda di seluruh Jawa Timur.
Oke, Dokter Pandu, problemnya itu kan gini ya kadang yang gampang akses informasinya kesadarannya justru baik begitu kan, dan akses kesehatannya mudah begitu, dari segi finansial juga cukup. Sedangkan daerah yang terpencil informasi sulit, akses kesehatan sulit begitu kan, justru resikonya tinggi. Apa dokter yang bisa dijelaskan di sana? Apa langkah-langkah yang harusnya bisa dilakukan di sana, Dokter Pandu? Jadi perannya BKKBN di sini sebagai sebagai suatu lembaga, kemudian juga tenaga kesehatan dan nanti penyuluh KB memang sebagai ujung tombak ya. Iya betul. Jadi kita harapkan juga tadi karena kalau di daerah kurang akses, kurang informasi. Paket komplit lah kayaknya. Komplit. Jadi memang harus perannya entah itu kader, kemudian penyuluh KB, bidan dan masyarakat juga harusnya sesama masyarakat itu saling bahu membahu lah. Untuk menyebarkan informasi ini, kemudian menyebarkan awareness ya atau kesadaran untuk kontrasepsi untuk kehidupan yang lebih sehat. Oke, baik. Dokter Pandu mungkin bisa ditambahkan ketika kita sudah melewati tuh ya masa 40 hari begitu kan, seperti yang dokter sampaikan tadi, masa yang disarankan. Langkah seperti apa yang harusnya dilakukan oleh seorang ibu dok untuk lebih memilih paling tidak alat kontrasepsi yang tepat untuk mereka? Dalam konteks KB pasca persalinan. Tapi sudah melewati batas waktu yang ada, bagaimana dokter? Baik. Saran yang disampaikan. Jadi kalau misalnya sudah lewat 42 hari tapi belum sempat kontrasepsi. Betul. Nah itu berarti masuk KB periode interval atau tidak termasuk KB pasca persalinan. Itu maka pilihannya juga bermacam-macam ya. Jadi disesuaikan dengan kriteria kondisi medis pasien itu sendiri. Jadi misalnya apakah pasien itu pengen jangka panjang atau tidak, kemudian apakah masih pengen hamil lagi atau enggak gitu. Nah nanti tetap harus berkonsultasi kembali dengan tenaga kesehatannya. Sarannya begitu ya, jadi kembali untuk baik. Dokter Sofyan, seperti apakah mungkin langkah yang harusnya dilakukan agar KB pasca persalinan ini bisa menjadi sebuah primadona, dok? Jadi ini pilihan dan memang langsung dituju oleh ibu setelah melahirkan, dokter. Ya, salah satu yang sudah ditempuh oleh BKKBN adalah melakukan diversifikasi penyediaan alat kontrasepsi. Jadi alat kontrasepsi BKKBN sekarang jauh lebih variatif, ya. Pilihannya juga lebih banyak. Kalau dulu mungkin hanya ada 5 ya, pil kombinasi, suntikan yang 3 bulanan itu, IUD implan sama kondom. Itu yang zaman yang dahulu. Tapi sekarang kita dalam konteks HPPP kita sudah membeli IUD yang inserternya panjang. Jadi IUD itu kan inserternya sekitar segini, itu sudah kita beli yang inserternya panjang yang dipakai pada ibu pasca salin, yaitu salah satunya itu. Oke, baik. Nanti kita akan coba lanjut kembali pemirsa, dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami untuk program Ruang Publik yang masih akan hadir kembali sesaat lagi untuk Anda. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudahkah kau menjadi temanku? Sudahkah kau temani diriku? Sudahkah kau menjadi Acara ini dipersembahkan oleh